Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seluruh keluarga besar lingkungan Benediktus, selamat pagi. Hari ini Rabu 1 September 2021, hari biasa pekan biasa yang ke-22. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan dari Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kalian. Sebab kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, berdasarkan harapan yang disediakan bagimu di surga. Tentang harapan itu sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepadamu. Seperti Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian pula di antara kalian, sejak waktu kalian mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kalian ketahui dari Epafras, rekan sepelayanan yang kami kasihi. Dialah pelayan Kristus yang setia bagimu, dan dialah pula yang memberitahukan kepada kami kasihmu dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah sebentar kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Renungan saya ambil dari buku Ziarah Batin. Firman Tuhan pada hari ini berkisah tentang Yesus yang menyembuhkan mertua Simon Petrus dan banyak orang sakit lainnya.
Dengan mukjizat itu, Yesus sedang mewartakan kerajaan Allah yang ditandai dengan banyaknya orang yang terbebaskan dari berbagai penyakit dan mereka menjadi percaya. Bahkan mereka menghendaki agar Yesus tinggal lebih lama dengan mereka. Kita semua yang telah dibaptis juga diutus untuk turut mewartakan kerajaan Allah dengan cara mewartakan kasih Allah yang membebaskan, menghibur, menguatkan, mendamaikan, dan memberdayakan setiap pribadi. Yesus mewartakan kasih dengan kata-kata dan tindakan. Kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama dalam kehidupan sehari-hari, di tengah keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan dimanapun kita berada. Agar kasih Allah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang, maka kita diajak untuk menebarkan kasih itu kepada siapapun juga, tanpa membeda-bedakan golongan, suku, agama, dan budaya. Kalau semakin banyak orang dapat merasakan kasih Allah, maka semakin banyak orang akan mengalami kebahagiaan, dan kita pun turut berbahagia karena hidup kita bisa berguna bagi orang lain. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, semoga kami selalu rindu untuk hidup dalam kasih-Mu dan dapat membagikan kasih itu dengan tulus lewat tindakan-tindakan kecil dalam hidup kami sehari-hari.